Saudara yang dirahmati Allah, saya akan bungkus topik pesan-pesan kita hari ini dengan tema ihsan, ya. Dengan tema. Jadi tema kita ihsan. Walaupun nanti akan merembet kemana-mana ini, tapi kita bungkus dengan satu kata kunci, yaitu ihsan. Ada yang namanya ihsan? Ada ya. Oke. Kalau bagus nanti kalau anaknya lahir kasih ihsan namanya. Oke, baik. Ustazah yang dirahmati Allah, ihsan kalau dalam bahasa Arab itu dia seakar dengan kata hasan, ya. Hasan. Hasan itu artinya baik, ya. Jadi hasan artinya baik. Kalau ihsan, jadi biasanya kalau dalam bahasa Arab perubahan kata atau bertambah hurufnya itu menambah nilai maknanya. Contoh, saya contohkan dengan dalam bahasa kalimat lain. Kalau fakaro artinya berpikir, berpikir secara biasa. Kalau fakaro tambah satu huruf berarti tingkat berpikirnya lebih tinggi. Tambah satu huruf lagi kalau dalam bahasa Arab tafakkaro, yang kata jadiannya itu tafakkaro ya tafakkaru, tafakkur. Berarti tingkat berpikirnya tinggi kalau sudah sampai pada level tafakkur, tafakkar. Jadi kembali ke ihsan tadi. Jadi ihsan baik, kalau ahsana itu sudah membaikkan yang baik atau memperbaiki lah. Artinya ada kalimatnya itu kalau dalam bahasa Arab itu istilah muta'addi, atau kalau dalam bahasa Indonesia apa namanya itu? Aktif transitif, apa nama? Lupa pula. Jadi artinya melakukan yang baik atau memperbaiki yang baik, atau sederhana kita artikan berbuat yang terbaik lah, gitu. Jadi ahsana yuhsinu ihsan. Jadi melakukan yang terbaik. Itu mah. Itu secara bahasa. Secara istilah, saya selalu menyampaikan definisi yang diberikan oleh manusia terbaik di alam ini. Nah, apa definisi ihsan yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Ketika ditanya oleh Jibril kepada Nabi, "Man ihsan?" Apa itu ihsan? Jadi ketika Jibril bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, apa itu ihsan? Maka Rasulullah SAW menjawabnya dengan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi itu definisinya. Apa maksudnya? Kata Rasul, ihsan itu adalah anta'budallah, bahwa kamu menyembah Allah, bahwa kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah itu. Nah, tapi kalau tidak sampai pada level itu, tidak sampai kita pada level beramal itu seolah-olah Allah itu ada di hadapan kita, fa illam takun tarahu, kata Rasul, kalau kita tidak sampai melihat, tidak bisa melihat Allah itu, tidak bisa membangun persepsi seolah-olah kita melihat Allah itu, fa innahu yaraka. Bangunlah persepsi, bangunlah keyakinan bahwa sesungguhnya Allah itu melihat kita. Jadi kalau pada level kita melihat Allah nggak akan bisa kita membangun, maka minimal bangun persepsi pada level bahwa Allah selalu melihat kita. Lalu apa hubungannya dengan kebaikan itu, Ustaz? Nah, di sini letak. Jadi definisi ini merupakan definisi yang fundamental yang kemudian menjadi spirit lahirnya ihsan itu. Artinya apa? Keyakinan kita bahwa Allah selalu melihat kita, itulah yang akan melahirkan ihsan dari dalam diri kita.
itulah yang akan melahirkan kebaikan demi kebaikan dari dalam diri kita. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, saya kasih sebuah contoh yang luar biasa sesungguhnya, sehingga betul-betul definisi yang diberikan Rasul betul-betul memiliki korelasi yang sangat erat dengan kebaikan itu sendiri. Sebagian mungkin sudah pernah mendengar kisah ini, pernah saya sampaikan di SMP atau di mana dulu, atau ke anak-anak. Jadi ada seorang ulama pada suatu hari istrinya membuat makanan spesial. Jadi seorang ulama ini dibuatkan makanan paling enak oleh istrinya. Mungkin ada hari spesial, mungkin anggapnya ulang tahunnya dulu, ya kan? Dibuatkanlah makanan paling enak dan paling dia sukai oleh istrinya, yang akan mereka nikmati pada malam hari, di tengah malam. Nah, kemudian di saat malam sudah menjelang, di saat mereka sudah mau menyantap makanan enak ini, lalu kemudian begitu mereka mau menikmati, datanglah ada orang yang menggedor pintu rumah. Menggedor ya, bukan menggentuk. Berarti kalau menggedor itu agak keras sifatnya ya. Digedor kayak memburu maling atau memburu apa ya. Lalu tertundalah makan malam mereka. Lalu salah seorang dari anak ulama ini datang melihat ke pintu, siapa yang menggedor pintu di saat mereka mau makan malam. Lalu ternyata begitu mereka lihat, lalu di belakang ada yang cerita kelihatannya. Ya, perhatikan ke depan dulu ya. Oke. Ada yang pegang HP? Enggak. Oke, tekan ya. Baik, jadi dilihat oleh anaknya siapa yang menggedor pintu. Lalu ternyata yang menggedor pintunya adalah orang gila. Jadi wajar nggak sopan dia mengetuk pintunya. Yang menggedor pintu ternyata orang gila. Lalu kelihatannya orang gila ini sedang kelaparan, dia mau makan. Nah, kalau orang gila minta makan gimana caranya? Oh, nggak ada yang bisa jawab aja. Jadi kelihatannya orang gila ini sedang kelaparan dan anaknya ngerti ini orang lapar. Lalu kemudian anaknya bergegas setelah mengambil makanan di dapur, mungkin nasi dan sambal siang tadi pagi masih ada, diambilnya di dapur, lalu dia pergi ke pintu memberi makan orang gila ini. Tetapi begitu sampai dia di ruang tengah dipanggil oleh ayah anak, ada apa? Siapa itu yang mengedor pintu? Dijawab oleh anaknya, ya kelihatannya ada orang gila ya. Lalu apa? Kelihatannya dia kelaparan. Terus apa yang kamu ambil? Saya ngambil nasi kita, makanan kita tadi siang untuk saya kasih. Oh enggak, tunggu. Lalu apa kata ayahnya ini, sang ulama ini? Ambil ini, makanan yang kita makan ini, makanan yang dibuat ibumu ini, yang spesial ini. Kata anaknya, nggak usah ya, ini aja. Itu kan makanan enak yang dibuat ibu untuk ayah, makanan spesial untuk ayah malam ini. Kan ini aja. Nggak usah, ambil makanan ini, kasih sama orang gila itu. Lalu dengan walaupun masih belum puas, sang anak karena kepatuhannya mengambil makanan terbaik yang dibuat oleh ibunya, yang seharusnya untuk ayah tadi, dikasihlah sama orang gila itu. Setelah dikasih sama orang gila pun pergi. Lalu kemudian sang anak kemudian kembali bertanya kepada ayah, "Wahai ayah, kenapa perlu itu yang kita kasih? Bukankah ini ibu buat makan ini terbaik untuk ayah?" Orang gila itu ya, kalau dikasih makan, jangankan nasi tadi siang, nasi basi itu masih dia makan. Orang gila itu gak akan bisa membedakan mana makanan enak, mana yang tidak enak, maka mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kenapa kita harus kasih yang ini ya, yang terbaik, yang seharusnya untuk kita nikmati? Lalu apa jawaban sang ayah ke anaknya? Nah, orang gila itu memang tidak bisa membedakan apakah makanan yang kita kasih makan yang enak atau tidak enak.
makanan yang baik atau tidak baik, makanan yang baik atau sudah basi, dia tidak akan bisa membedakan. Tapi jangan lupa, Tuhannya orang gila itu tahu makanan mana yang kita berikan sama orang gila itu. Lagi dia katakan, orang gila itu memang tidak akan tahu apakah makanan yang kita kasih itu makanan yang baik atau sudah basi. Tapi jangan lupa, Tuhannya orang gila itu tahu makanan kualitas seperti apa yang kita berikan kepadanya. Terlihat bagaimana memang ihsan itu melahirkan kebaikan. Artinya apa? Bagi sang ayah tadi, ketika dia memberikan sesuatu sama orang gila, yang dia perhatikan bukan bagaimana responnya orang gila, bagaimana tanggapannya orang gila, bagaimana ucapan terima kasihnya orang gila. Tidak itu yang penting bagi dia. Tetapi yang penting, apa yang dia pentingkan? Bagaimana nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena dia tahu bahwa walaupun dia gila, tetapi karena yang dia harap dalam memberikan sesuatu itu adalah penilaian terbaik dari Allah, dia tidak berikan makanan basi, dia tidak berikan makanannya tadi siang, tapi dia berikan makanan yang terbaik yang dia miliki. Nah, saudara yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dari konsep itu kita sudah bisa paham betapa memang definisi yang diberikan Rasul itu luar biasa tentang ihsan. Ketika kita memang betul-betul yakin bahwa memegang prinsip bahwa apapun yang kita lakukan, kita sedang dilihat oleh Allah, kita sedang dinilai oleh Allah, dan yang kita harapkan itu memang penilaian dari Allah, imbalan dari Allah, maka yakinlah akan selalu hadir kebaikan demi kebaikan dari diri kita. Maka dalam konteks itu, Bapak Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah, bagaimana implementasinya bagi kita? Ini yang sesungguhnya kita harap. Bagaimana Ustaz-Ustazah kita di Qurrata Ayun ini betul-betul memegang nilai ihsan itu dalam bekerja. Contohnya umpamanya, pertama kita bersikap ihsan kepada anak. Apa maksudnya? Bahwa kita membimbing anak bukan karena anak itu, bukan karena bagaimana respon anak, bukan bagaimana respon orang tua anak, apalagi siapa orang tua anak, itu bukan urusan kita. Tetapi setiap anak yang diamanahkan kepada kita, itu ladang dakwah kita. Siapapun orang tuanya, itu ladang ihsan kita, yang tidak kita bedakan sama sekali. Apakah dia orang tuanya pas-pasan, orang tuanya kaya, orang tuanya itu bukan urusan kita, karena kita tidak berurusan dengan orang tuanya itu. Dengan siapa kita berurusan? Kita berurusan dengan siapa? Dengan Allah. Pada wali murid juga seperti itu. Kalau wali murid ini yang WA cepat kita balas. Kalau wali murid ini yang WA, di WA nggak dibalas, di telepon nggak diangkat, apalagi yang nggak ada respon, no respon namanya. Jangan pernah beda-bedakan, karena sekali lagi kita berharap biasanya kita tidak berurusan dengan manusia dalam setiap kerja kita. Sebab sekali lagi, ketika kita berurusan dengan manusia dengan kerja-kerja kita, saya yakin itulah yang akan membuat kerja kita tidak berkualitas. Kerja kita tidak maksimal kalau sekali lagi dalam bekerja itu kita berurusan dengan manusia. Maka dalam konteks bahasa kepada anak, bahasa kepada wali murid, memang mungkin seperti tadi, kadang kita merasa aman tidak berlaku baik kepada anak, kan anak ini nggak ngerti. Tapi jangan lupa, anak ini mungkin tidak mengerti, orang tua ini mungkin tidak mengerti bahwa kita sudah melakukan kelalaian. Tapi ada yang selalu melihat bahwa kita sudah melakukan kelalaian. Begitu juga umpamanya
ihsan dalam konteks kita mengajar. Mungkin mohon maaf satu saja, kepala sekolah nggak akan tahu bahwa satu saja itu masuk ke lokal terlambat, nggak tahu. Nah, nggak mungkin setiap kepala sekolah akan melihat seluruh pintu kelas. Tapi ada nggak yang tahu bahwa kalau kita masuk terlambat itu? Ada nggak yang tahu bahkan mohon maaf kita sengaja menunda-nunda masuk lokal? Maka kalau kinerja terbaik kita yang kita inginkan itu kita baik di depan kepala sekolah, yakinlah kita tidak akan pernah bisa jadi baik. Karena apa? Karena kalau sudah di belakang kepala sekolah, kita tidak akan baik lagi. Kalau mohon maaf kita hanya ingin kinerja kita itu baik di depan pengurus yayasan, yakinlah di belakang pengurus yayasan keasliannya akan terlihat. Kalau kinerja kita ingin kinerja kita terbaik di hadapan wali murid, yakinlah begitu wali muridnya tidak mengapresiasi, wali muridnya tidak membalas, kualitas kita akan menurun. Nah, maka Ustaz Ustazah, ini poin yang ingin kita sangat harapkan adalah bahwa memang kita memastikan bahwa dalam bekerja itu yang kita jadikan sebagai tolak ukur siapa yang akan menilai kita, siapa yang menghargai kita, siapa yang membalas kita. Maka seperti yang mungkin sering Anda sampaikan, ketika dalam bekerja yang kita inginkan itu adalah perhatian dari manusia siapapun dia, apresiasi dari manusia siapapun dia, atau bahkan balasan dari manusia siapapun dia, saya pastikan kita pasti akan kecewa. Yakinlah. Sekali lagi, ketika kita dalam melakukan sesuatu, kita berharap penilaian dari manusia, berharap apresiasi dari manusia, berharap imbalan dari manusia, maka Anda pastikan orang yang peserta itu pasti akan kecewa dalam menjalani setiap kebaikannya. Karena apa? Karena pasti tidak ada orang yang bisa memberikan penilaian itu dengan benar 100%. Mohon maaf, kepala sekolah apakah bisa menilai? Belum tentu. Mungkin kita sudah kerja sungguh-sungguh nih, yang diusulkan oleh kepala sekolah untuk jadi guru terbaik yang lain. Kalau ternyata niat kita menjadi guru baik karena itu, kira-kira mencegah kawan dapat penghargaan, kerja meningkat atau menurun? Hah? Panik saya awal sungguh-sungguh, tiba capek, tapi dan nominalisasi untuk terbaik di kepala sekolah si A nih. Isu awal dia sekolah lain. Kan begitu. Kenapa? Karena yang diharapkan adalah penilaian kepala sekolah gitu. Kalau yang diharapkan umpamanya apresiasi dari makhluk, apresiasi dari yayasan umpamanya, kita sudah tepat waktu, ngajar terbaik, RPS lengkap, semuanya bagus. Kiranya dapat penghargaan si B. Bagaimana kita? Kecewa? Kecewa. Kalau sudah kecewa apa? Akhirnya apa? Ya mungkin setelah itu kerja kita akan berubah lagi. Nah dulu gunungan saya tidak nampak wadi. Sebenarnya itu kayak gitu orang nampak. Karena yakinlah manusia itu punya kelemahan. Mohon maaf nanti kalaupun nanti ada pengumuman siapa yang terbaik, saya yakin belum tentu itu yang terbaik di hadapan Allah. Belum tentu. Karena kepala sekolah, pengurus yayasan, bidang pendidikan, ini punya mata yang terbatas, punya ilmu yang terbatas, sehingga penilaiannya belum tentu benar. Walaupun tentu kepala sekolah, bidang semua sudah berusaha yang sungguh-sungguh, tapi sekali lagi saya pastikan itu belum tentu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya dalam bekerja itu jangan penglihatan manusia, pengawasan manusia itu yang kita jadikan dasar. Kalau itu kita tidak akan sampai kepada kebaikan yang ideal itu. Nah, makanya seperti tadi, ihsan itulah yang kita berharapkan yang menjadi pengawal kita dalam bekerja. Jangan pernah bahwa kita merasa, nih kan saya terlambat, nggak akan tahu nih, atau saya terlambat masuk, atau mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada sekarang ya, yang di dalam kelas main HP umpamanya, kan nggak nampak di kepala sekolah, nggak nampak di pengurus yayasan. Anak-anak nggak tahu loh kok ustazah sedang mencari jawaban untuk
pertanyaan Ananda ini padahal Facebook bisa lihat ya kan? Nggak tahu anak-anak ini. Tetapi yakin tak kita ada tak yang tahu apapun yang sedang kita lakukan dalam melaksanakan tugas itu. Nah, begitu juga, apalagi kalau seandainya kita mengharap imbalan dari makhluk. Sekali lagi, makhluk atau manusia siapapun dia tidak akan bisa memberikan balasan sebanding dengan apa yang kita lakukan, apalagi lebih baik dari apa yang kita lakukan. Tidak akan bisa. Makanya Ustaz-Ustazah, mubazir kita dan sia-sia kita ketika kita dalam bekerja, kita mengharapkan apresiasi, perhatian atau balasan dari makhluk. Sementara makhluk yang kita harapkan itu adalah makhluk-makhluk yang lemah, makhluk-makhluk yang fakir juga, yang kadang menolong dirinya sendiri dia juga nggak mampu. Lalu buat apa kita berharap darinya? Satu-satu umpamanya ketika berharap ke pengurus yayasannya orang-orang lemah yang juga nggak mampu juga, yang mungkin menyelamatkan diri dan keluarganya juga belum beres, bagaimana menyelamatkan Ustaz-Ustazah? Makanya tentu kita bergantung itu kepada yang maha kuat, bergantung itu kepada yang maha kaya. Makanya mohon maaf Ustaz-Ustazah, kita tidak berharap ya siapapun itu di antara kita yang istilahnya kita ingin cari penilaian terbaik di depan kawan kah, di depan kepala sekolah kah, di depan pengurus bidang pendidikan kah, bidang dakwah kah, gak usah, gak perlu. Mohon maaf Ustaz-Ustazah, kalau ada yang ingin cari baik di depan saya, apa bisa saya nambah gaji? Oh Ustaz hebat, gue 5 juta lagi Ustaz. Gak bisa, gak ada hasilnya. Tidak ada yang perlu merasa mengambil posisi di hati siapapun pengurus yayasan. Tidak ada yang perlu. Karena mohon maaf, posisi seperti itu, nah ini kalau kita agak bicara agak mendasar ini Ustaz saya, posisi seperti itu juga menandakan akidah kita masih bermasalah. Ya. Jadi ke kepala sekolah ada peraturan lebih mengkodoh. Bidang pendidikan nggak perlu, mubazir kepanik itu Ustaz. Oke, jadi artinya apa, dengan cara seperti itu semuanya akan berusaha melakukan yang terbaik. Kalau memang jam kedatangan, jam berapa kita datang? Sekian datang. Kalau memang jam pulang, cepat jam pulang. Kalau umpamanya ada istirahat, 4 jam istirahat. Kalau seandainya ada keperluan, kita tahu sebatas apa kita menggunakan waktu untuk keperluan itu. Manusia ini terlalu bodoh untuk kita tipu. Makanya seperti itu. Jadi lakukan memang segala sesuatu itu, apa yang kita lakukan itu memang barometernya itu memang penglihatan dan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting bagi kita. Apakah kita diapresiasi oleh manusia atau tidak, diterima kasih atau tidak, diberikan penghargaan atau tidak. Karena memang itu bukan yang kita harapkan. Satu saja yang dirahmati Allah. Kemudian, saya ingin masuk sedikit ini. Ya, termasuk juga dalam ihsan itu, beberapa yang mungkin kita perteli ya. Pertama tadi masalah tepat waktu. Itu bagian dari ihsan. Walaupun di yayasan ya, mungkin akhir-akhir ini ada komplain-komplain ya, ada komplain-komplain terhadap pemotongan. Kita melakukan itu dalam konteks ihsan juga. Ihsan bagaimana memastikan semua guru-guru kita itu menjalani tugasnya dengan baik. Maka ada reward dan punishment. Maka kalau seandainya umpamanya terlambat, lalu dipotong sekian, cepat pulang dipotong sekian, itu regulasi standar sebenarnya. Regulasi standar. Walaupun sebenarnya di balik itu, sekali lagi, kadang akan kelihatan juga, mana yang berangkat kerja itu dengan ihsan dan mana yang memang berangkat itu dengan itu. Itu akan bisa diukur juga dari bagaimana tingkat respon dan kekecewaannya kalau dipotong. Sama, ya.
Jadi begini Ustaz, memang sistem termasuklah adik-adik yang di yayasan, Ustazah yang di yayasan juga punya kelemahan itu. Tetapi kalau memang kita ingin aman dalam artian seperti itu, contoh ya, ketika memang ini potong. Nah, kalau kita ingin merespon dengan aman, kalau saya selalu mencobakan orang, ya kalau dipotong, sebenarnya kita harusnya tidak terlambat, tapi karena memang karena kendala di jalan dan segala macam, atau ada kesalahan, lalu sudah dipotong. Adalah, memang ini bukan rezeki saya. Hitung-hitung menutupi kekurangan kerja saya yang harusnya kerja. Kan gitu. Mungkin kemarin saya cepat pulang, atau mungkin kemarin ambo istirahat lama wana. Nah, terlama mota di kantin, gitu kan. Pernah kita hitung nggak itu? Atau mohon maaf, sambil mengajar kita main handphone, pernah kita hitung nggak itu? Jadi kalaupun ada umpamanya manusia yang mengurangi hak kita dengan kelemahan dan sistemnya, kita lagi bicara di atas dengan yang di atas. Ya Allah, kalau memang ini bukan hak saya, syukur-syukur ya. Atau kalau memang itu bukan hak saya, alhamdulillah, berarti kita diselamatkan dari situ. Kita terselamatkan. Jadi kalau ada yang potong karena kita tidak hadir itu, dia bukan mengambil hak kita, tapi menyelamatkan kita agar tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Itu satu. Yang kedua, kalaupun dia khilaf, sederhana saja. Yo, mungkin ini cara Allah mengambilnya. Mungkin sebenarnya saya datang di sekolah, tapi saya nggak kerja. Saya main handphone, saya cerita sama teman. Anggaplah itu sebagai pengurangan, kompensasi ya. Jadi sekali lagi, Ustazah, ketika kita bicara ihsan dengan Allah tadi, kita tidak akan pernah kecewa dengan perlakuan-perlakuan seperti itu. Karena apa? Karena kita yakin bahwa ini kenapa orang-orang yang ihsan itu tidak ada judul kecewa dalam setiap amalnya ya. Tidak ada judul kecewa dalam setiap amalnya. Yang pertama, kenapa tidak ada judul kecewa dalam setiap amalnya? Pertama, dia yakin. Di dalam Al-Quran itu kan juga dikatakan, in ahsantum, sambungannya ahsantum li'anfusikum. Jadi kalau dalam Al-Isra ayat 7 ya, in ahsantum, jika kamu berbuat baik kepada siapa? Ahsantum li'anfusikum, maka pada hakikatnya kamu berbuat baik pada dirimu sendiri, bukan sama siapa-siapa. Jadi mohon maaf Ustazah, ketika kita hari ini bekerja, membimbing anak, melayani anak dengan baik, dengan maksimal, kita bukan berbuat baik kepada anak itu, kita bukan berbuat baik kepada orang tuanya, tapi pada dasarnya kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena yakinlah setiap kebaikan yang kita tanam, itu yang dimaksud ahsantum li'awun, itu akan kembali kepada kita semua. Melalui, ini mungkin melalui kalaupun ustaz-ustazah berbuat ihsan di sekolah ini, ketika ustaz-ustazah berbuat baik, maka yakinlah Allah akan mengembalikan semua kebaikan itu melalui yayasan ini, melalui sekolah ini, atau melalui yang lain yang kita tidak tahu jalan dan pintunya. Yang pasti setiap kebaikan itu akan kembali kepada kita. Tapi sebaliknya, nah ini yang perlu kita juga waspadai juga. Wa in asa'tu, ketika kita berbuat jahat, ketika kita berbuat lalai, ketika berbuat yang tidak baik kepada siapapun, falah, maka semua kejahatan itu juga akan kembali kepada kita. Ustazah, mungkin ada yang pernah nonton video di YouTube atau di Facebook. Ada video, kalau tidak salah, kalau tengok gambarnya itu mungkin Cina atau Mongoloid lah gitu. Jadi ada seorang mahasiswa kedokteran sedang berurusan dengan seorang dosen, sudah sekian kali nggak lulus-lulus.
ujian nggak lulus juga. Nah, berurusan dengan dosennya. Akhirnya karena nggak lulus dicawan dek mahasiswa golek lagi lembar jawaban. Nah, dikasihnya dosen ini lembar jawaban. Nah, setelah itu di bawah lembar jawabannya salin amplop. Gitu. Nah, lalu akhirnya dengan itu luluslah mahasiswa ini jadi seorang dokter. Lulus dia jadi dokter. Bertahun-tahun dia jadi dokter. Yang dosen ini juga jadi tetap dengan dosennya. Di beberapa tahun kemudian ternyata istri dosennya ini sakit, membutuhkan penanganan medis yang sangat cermat. Lalu kemudian dibawalah ke rumah sakit. Alhasil istrinya gagal disembuhkan dan meninggal, dan terindikasi kelihatannya ada malpraktek. Jadi ada kesalahan dalam penanganan oleh tim dokter. Lalu sang dosen ini marah-marah dan ingin mencari siapa ini ketua tim dokter yang menangani istrinya. Ternyata ketika dia bertemu, baru dia terkejut. Siapa ketua tim dokternya? Mahasiswa yang dulu menyogoknya agar dia lulus menjadi seorang dokter. Nah, itu contoh bahwa wa in asatum falah. Setiap kejahatan yang kita lakukan akan kembali kepada kita, melalui orang itu atau tidak melalui orang. Sekarang 2 tahun yang akan datang, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Yakinlah. Maka ustaz-ustazah, jangan pernah kita mengabaikan siapapun anak kita. Karena mohon maaf, mungkin saja ketika kita abaikan anak orang dalam pendidikannya, anak kita juga diabaikan oleh gurunya. Ketika kita membeda-bedakan anak orang dalam melayaninya, mungkin anak kita juga dikesampingkan oleh guru dan dosennya dan seterusnya. Yakinlah bahwa setiap yang kita tanam itu pasti akan kembali ke kita. Makanya jangan pernah berurusan dalam bekerja itu dengan makhluk. Karena Allah punya rumus sendiri untuk mengembalikan semuanya. Punya rumus sendiri untuk mengembalikan semuanya. Makanya jangan pernah kecewa seperti apapun kebaikan yang kita lakukan, kalaupun tidak dihargai dengan baik, kalaupun tidak diapresiasi dengan baik, walaupun pantun Satyopi tadi belum bisa dilaksanakan, ya, yakinlah bahwa setiap kebaikan kita akan kembali kepada kita. Tetapi sebaliknya, kelalaian demi kelalaian kita, kekurangan demi kekurangan kita, Allah juga menghitungnya dengan cermat. Dan Allah juga akan membalasnya dengan cermat. Jadi cara Allah itu sangat halus ya. Berbeda dengan perhitungan manusia. Sangat-sangat lemah dan apa? Itu yang pertama. Jadi kenapa kita memang dalam bekerja itu pakailah prinsip ihsan itu. Gak penting, gak peduli kita sama orang. Nah, dalam artian yang kita harapkan dalam bekerja itu adalah nilai dan perhatian serta imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda yakin ketika begini prinsip kita, insyaallah semua kita akan jadi guru-guru yang terbaik. Jadi ustaz-ustazah yang terbaik bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena kita tidak sedang berurusan dengan yang remeh-temeh. Mohon maaf saja ustaz-ustazah, kalau ustaz-ustazah umpamanya berurusan dengan kepala dinas, bicara dengan kepala dinas, bicara dengan bupati, kita kan baik-baik kan lah. Bahasanya, pakaiannya, sikapnya kan gitu. Padahal apa yang dia bisa buat bagi kita? Apa bisa dia memberikan kebaikan kepada kita? Ustaz perta ibu santun-santun bahasanya itu mau tambah gajinya. Gak bisa dinas itu. Gak bisa manusia itu melakukan. Tapi kalau kita pura-pura baik di hadapan Allah, mengambil muka-mukanya Allah yang kita ambil, yakinlah dapat tak kita yang kita inginkan. Pasti dapat, dapat. Sekarang, tahun depan, 2 tahun, semuanya pasti akan kembali. Nah, saja yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua,
yakin juga kita bahwa kenapa kita perlu berihsan itu dalam bekerja. Ihsan itu dalam bekerja. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan begini. Kata Rasul, man kanatid dunya hammahu, orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, dunia sebagai keinginannya, dunia sebagai tujuannya. Apa itu dunia? Ya, mengharapkan perhatian, mengharapkan pujian, mengharapkan imbalan materi dari makhluk ini, itu sebenarnya bagian dari dunia. Nah, maka apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, farraqallahu alaihi amrahu. Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Makanya orang kalau motivasinya hidup di dunia, motivasi kerjanya dunia, banyak urusannya nggak selesai, banyak masalah. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah menjadikan kefakiran di hadapan matanya. Allah jadikan kemiskinan itu di hadapan matanya, walaupun mungkin uangnya banyak. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan Allah tidak datangkan kepadanya dunia kecuali hanya sekedar saja. Sebaliknya kata Rasul, wa man kanatil akhirah niyyatahu, orang yang menjadikan akhirat itu sebagai niatnya, sebagai tujuannya. Apa itu? Wah, dia melakukan sesuatu ini mencari ridha Allah, ingin mencari perhatian dari Allah, ingin mencari balasan dari Allah. Maka kata Allah, jama'allahu lahu amrah, Allah akan mengumpulkan segala urusannya yang berserak. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan Allah akan datangkan kepadanya dunia walaupun dalam keadaan, dan dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Makanya orang yang ihsan kembali seperti tadi, bahwa dia melaksanakan kerjanya itu karena penilaian Allah, karena perhatian dari Allah, karena imbalan dari Allah. Sehingga apa? Sehingga hadirnya dunia di hadapannya itu tidak menjadi beban. Termasuk seperti tadi, umpamanya kekurangan-kekurangan yang diberikan oleh manusia terhadap apa yang sudah dia kerjakan, itu tidak akan menjadi pengurang kualitas kerjanya, apalagi akan membuat dia menyesal dalam bekerja. Karena apa? Karena itu bukan tujuan utamanya. Nah, kalau di dalam hadis ini kan juga dijelaskan, kalau dunia yang kita kejar, urusan kita berantakan, kefakiran di hadapan mata, dan akhirat kita tidak dapatkan apa-apa. Tapi sebaliknya, ketika dalam bekerja itu yang kita harapkan akhirat, maka dunia pasti akan kita dapat.